Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Eka Lestari, NIM E 2019-2168, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari YIN Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menanggapi video dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Latif Nafis, LC/MEI, selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam, dengan videonya yang bertema pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pengangguran, yaitu pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Selanjutnya, macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, atau secara nyata dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Dia bekerja tapi dia tidak dalam waktu jam yang standar. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu bekerja pada bulan-bulan tertentu atau pada hari-hari tertentu. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, atau dia bekerja tidak full atau hampir sama dengan yang kedua, cuman bedanya dia bekerja cuman lebih sedikit. Selanjutnya, jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yang kedua pengangguran siklis atau siklikal, yang ketiga pengangguran struktural, dan yang keempat pengangguran teknologi. Dan saya akan sedikit menambahkan tentang jenis pengangguran, yaitu menurut referensi yang saya baca, jenis pengangguran ada pengangguran jangka panjang, yang kedua pengangguran klasik, yang ketiga pengangguran terselubung, dan yang keempat pengangguran casual. Yang pertama, pengangguran jangka panjang, yaitu ditunjukkan pada orang yang tidak memiliki pekerjaan selama 27 minggu atau lebih. Yang kedua, pengangguran klasik, yaitu pengangguran ini biasanya terjadi karena situasi di mana upah lebih tinggi daripada yang dapat didukung oleh hukum penawaran dan permintaan. Yang ketiga, pengangguran terselubung, yaitu jenis pengangguran ini disebut terselubung karena meski tidak dihitung dalam kategori pengangguran, namun pekerjaan mereka terbilang sangat sedikit dalam hal produktivitas. Yang keempat, pengangguran casual. Jenis pengangguran ini terjadi ketika pekerja tidak memiliki pekerjaan karena kontrak kerja yang berakhir. Selanjutnya, dampak pengangguran. Di situ dosen saya sudah menjelaskan tentang dampak pengangguran, yaitu yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang sembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja. Yang kesebelas, upah yang rendah. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran yang sudah dibahas oleh dosen saya, yaitu yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan kerja. Yang ketiga, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang keempat, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang kelima, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya, pengangguran dalam ekonomi Islam, yaitu hampir sama dengan apa yang dosen saya terangkan, yaitu yang pertama, pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa, yang bermakna menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak mempunyai keterampilan. Dan yang kedua, pengangguran khiyariyah atau pilihan, yaitu orang yang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai keterampilan. Yang terakhir yaitu solusi pengangguran perspektif dalam ekonomi Islam, yaitu ada mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.